Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bapak, Ibu, Saudara yang terhormat, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat dapat melaksanakan puasa dan ibadah di bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hal tentang ikhtiar kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini atau wabah virus corona ini yang kita hadapi saat ini mungkin berat untuk sebagian orang dan sangat berat lagi untuk sebagian orang. Alhamdulillah kita masih bisa makan setiap hari. Alhamdulillah kita tidak punya kekhawatiran untuk makan esok hari. Tetapi banyak saudara-saudara kita yang masih membingung besok kita mau makan apa, besok mau sahur pakai apa, besok mau buka pakai apa. Nah, itu tentunya menjadi renungan kita. Ikhtiar kita harus kita tingkatkan, baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Ikhtiar lahir yang mampu di antara kita, marilah berbagi. Yang tidak mampu di antara kita, mencoba mencari supaya dapat terus bertahan dalam kondisi pandemi ini. Nah, kemudian ikhtiar batin yang ingin saya sampaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah pada masa itu, pada tahun 4 Hijriah, Rasulullah pernah melaksanakan salah satu hal yang menjadi ikhtiar doa dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi bencana, yaitu apa? Yaitu kunut nazilah. Rasulullah pernah membaca kunut nazilah. Kapan itu? Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW Nabi SAW qanata syahran liqatil qura radhiyallahu anhu rawahul Bukhari. Apa maksud hadis tersebut? Adalah Rasulullah melaksanakan kunut nazilah syahron selama 1 bulan. Selama 1 bulan, karena apa? Karena terbunuhnya para qurra atau para ahli Al-Quran pada waktu itu. Jadi pada waktu itu terjadi sebuah pembunuhan atau terjadi sebuah pembantaian terhadap qurra pada saat terjadi pada sahabat Ansor berjumlah 70 sahabat. Berjumlah 70 sahabat meninggal di Bir Mau'un. Nah, kemudian setelah diberi kabar itu oleh para sahabat yang lain, Rasulullah melaksanakan kunut nazilah. Nah, apa sih kunut nazilah itu? Coba kita lihat urai dari maknanya. Kunut nazilah, kalau kita lihat dari kunut, berarti banyak makna yang bisa dilahirkan dari kunut. Ada berdiam, kemudian ketaatan, kemudian berdiri. Bahkan yang terakhir Imam Nawawi memberikan arti adalah berdoa. Ya, dari makna-makna tersebut dapat kita ambil atau kita lebih gunakan atau makna yang kita gunakan adalah doa. Nah, kemudian nazilah itu apa? Musibah, bencana, pandemik atau bahaya yang besar. Maka kunut nazilah ini dikerjakan atau dilakukan kapan? Ketika terjadi sebuah bencana atau musibah atau bahaya yang besar. Nah, yaitu doa. Ya, doa dalam menghadapi pandemik, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi bahaya. Itu dari segi pengertiannya. Nah, kemudian kapan kita membaca kunut nazilah itu? Nah, Rasulullah membaca kunut itu ketika akhir dari sholat rawatib. Sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu itu ada Isya, subuh, maghrib, asar, dan zuhur. Nah, di dalam sholat 5 rakaat
5 waktu itu Rasulullah di akhir rakaat ya, sebagaimana mungkin kita sebagian masyarakat kita melaksanakan kunut subuh ya. Nah, itu sama waktunya, yaitu tetapi dilaksanakan di waktu akhir sholat wajib tersebut. Nah, kemudian bacaannya pun sama seperti bacaan kunut yang kita baca setiap hari. Tetapi banyak ulama menambahkan, memberikan tambahan, yaitu doa yang sering kita dengar tentang bala ya, terhindar dari ghala, bala wal waba, seperti Allahumma inna na'udzu bika minal ghala'i wal bala wal wahba wal wahsya'i wal munkar wasyada'ida wal mihan wasyuyufal mukhtalifa ma dhahara minha wa ma batan min baladi Indonesia khusus wa baladi muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi, bacaan doa kunut adalah doa kunut nazilah adalah seperti bacaan kita pada kunut biasa ya. Kemudian di akhirnya sebelum membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita membaca lagi doa tambahan. Nah, doa tambahan itu tergantung sedang apa nih, sedang apa yang terjadi. Sedang bahaya besar, maka silahkan menggunakan menambahkan doa di situ. Bahaya besar, bencana besar, kemudian musibah besar. Nah, kalau dalam konteks kita sekarang ini adalah musibah atau bencana pandemi, maka doa yang kita baca adalah seperti diajarkan atau dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia, juga oleh Ormas Nahdlatul Ulama, adalah doa Allahumma inna na'udzubika minal ghala'i wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyufal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladi Indonesia khusus wa baladi muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjutkan dengan sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nah, bagaimana yang tidak bisa membaca doa kunut ini dengan bahasa Arab? Nah, maka diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia semampunya. Karena memang niatnya adalah berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi malapetaka atau bahaya yang mengancam umat Islam maupun umat manusia pada umumnya. Nah, kemudian hukumnya membaca, kalau Imam Syafi'i adalah menghukumi sebagai sunnah ya. Sunnah, kalau dikerjakan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan fadilah dari bacaan tersebut. Jika tidak membaca pun tidak apa-apa. Tetapi banyak dari ulama kita memberikan anjuran, salah satu ikhtiar kita dalam menghadapi pandemi ini adalah dengan membaca kunut nazilah. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian cara membaca seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin, bahwa cara membaca kunut nazilah ketika ketika sholat adalah ketika berjamaah itu dilakukan secara jahar, dan ketika dia sholat sendiri maka dibaca secara diri. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberikan manfaat dan menjadi salah satu ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segera dan pada waktu yang tepat musibah atau wabah ini segera Allah angkat dari muka bumi ini, khususnya Indonesia, negara kita tercinta. Dan tentunya saja Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa apapun yang Allah timpakan kepada kita menjadi ujian, menjadi pelajaran yang harus dapat kita ambil. Jadi kita harus selalu berpositif, semangat dalam menghadapi apapun. Insya Allah kalau kita berikhtiar secara lahir maupun batin, Allah akan memberikan jalan keluar dan kemudahan, dan semoga kita semua terhindar dari mara bahaya di dunia maupun di akhirat. Dari saya cukup sekian, saya akhiri, sampai ketemu lagi pada waktu yang lain. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.